Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Belum yang belum perkenalan, nama saya Lutfi Arazi. Untuk saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan FMCG ya, sebagai engineer maintenance. Saya bekerja di tempat tersebut sudah lebih dari 2 tahun. Untuk teman-teman yang ingin belajar diskusi terkait bagaimana cara atau bekal menjadi dasar-dasar menjadi listrik atau teknisi, apa saja yang perlu dipelajari untuk masuk ke industri manufacturing khususnya maintenance, teman-teman bisa cek link Discord di bawah. Nanti saya akan tempelkan link Discordnya. Oke, hari ini kita akan memahami hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Ini adalah salah satu materi teori dasar listrik yang sangat penting untuk kita pelajari untuk teman-teman mengetahui dasar-dasar teori seperti apa dan nanti di praktek lapangannya seperti apa. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama adalah memahami dasar konsep dari hukum Ohm. Yang kedua adalah memahami prinsip hukum Kirchhoff arus dan hukum tegangan. Yang ketiga adalah kita setelah mempelajari hukum-hukum tersebut, kita akan mencoba menerapkan di dalam pekerjaan kita nanti, atau bekal pekerjaan kita atau tugas-tugas pekerjaan kita untuk menganalisis sebuah masalah atau menginstalasi atau membuat sesuatu. Ada 3 parameter yang umum digunakan dalam teori listrik, yaitu tegangan, arus, dan hambatan. Dan tegangan disimbolkan sebagai V, arus I, dan hambatan itu R. Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan akan berbanding lurus terhadap arus listrik dan juga hambatan. Artinya apa? Bisa kita simbolkan bahwa tegangan itu adalah V sama dengan arus dikali R. Jadi ketika arusnya semakin besar, R-nya semakin besar, maka tegangan yang diperlukan akan semakin besar. Untuk hambatan sendiri biasanya disimbolkan dengan Ohm, arus di satuannya adalah ampere, dan tegangan adalah volt. Hukum kedua adalah KCL. KCL sendiri menyatakan bahwa arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita mempunyai rangkaian yang bertitik cabang seperti ini, anggap saja ini adalah arus I1, ini I2, dan ini 3. Ketika arus yang masuk ke dalam node ini, node 1, maka I3 adalah I1 ditambah I2. Hukum ini nanti akan membantu kita untuk menganalisis rangkaian tertutup, untuk menghitung rangkaian tertutup atau loop. Mari kita lanjut hukum yang kedua, ya kemudian lah KVL, hukum tegangan. Nah, ini yang tadi saya bilang loop tertutup ya. Untuk tegangan adalah dalam satu loop tertutup jumlah aljabar adalah 0. Maksudnya seperti apa? Nah, misalkan kita punya sebuah rangkaian sederhana. Ini kita rangkaian sederhana. Ini R1. Ini merupakan daya. Ini R1. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian loop tertutup. Rangkaian loop tertutup. Nah, hukum aljabar ini akan membantu kita untuk menghitung berapa besar penjumlahan dari sigma V sama dengan 0. Maka kita akan menarik garis lurus seperti ini. Ini adalah arah arus untuk membantu kita untuk menganalisis dalam suatu loop tertutup, gimana hukum ini berbunyi sigma V sama dengan 0. Artinya min V1, ini berarti V1, ini V2.
Oke. Nah, V2 ditambah V2 sama dengan 0. Oke, mungkin kurang jelas, coba kita gambar ulang. Kita lebih simpel lagi. Oke, biar lebih simpel, biar teman-teman bisa mudah memahaminya. Ini V1, ini V2, dan ini adalah hambatan. Artinya sigma V sama dengan 0 minus V1 ditambah V2 sama dengan 0. Artinya minus V1 ditambah V tadi adalah I kali R, maka I2 R2 ya sama dengan 0. Artinya ini, jadi untuk memahami konsep ini membantu kita untuk menghitung sebuah tegangan atau arus dalam suatu rangkaian tertutup. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ini merupakan contoh soal dari teori untuk hukum KCL. Jika kita mempunyai arus 5 ampere, arus keduanya adalah, arus keluarnya adalah 3 ampere, berapa I3 ya. Masuk sebesar 5 ampere dan keluarnya adalah 3 ampere. Maka I masuk sama dengan I keluar ya. Jadi I3 nya berapa? I3 nya berarti yang masuknya adalah 5 dikurang yang keluar adalah 2. Jadi I3 adalah 2. Jadi totalnya adalah tetap 5 ampere. Untuk tegangan, misalkan kita memiliki rangkaian seri dan kita memiliki R1 dan R2, dan ini diakhiri sebuah tegangan yaitu 12 volt. Oke, berapa tegangan total atau arus total yang ada di dalam rangkaian ini? Kita bisa menggunakan hukum KVL untuk menghitung arus ini. Maka berapa arusnya? V sama dengan I kali R. Untuk rangkaian seri, maka I nya kita dapat V dibagi R. Karena rangkaian seri, jadi jumlah tegangannya itu berkurang, maka 12 dibagi R1 ditambah R2 ya. Jika R1 nya adalah 4 dan R2 nya adalah 2, maka ya 12 dibagi 6. Ini konsep, ini adalah hambatan ya teman-teman. Anggap ini beban. Arus yang mengalir dari A ke B itu akan sama. Namun tegangan di masing-masing beban, tegangan di masing-masing ini itu akan berbeda sesuai dengan kebutuhan beban. Misalkan di sini 2, di sini 3. Ini kan arusnya adalah sama, namun tegangannya berbeda-beda. Ya, misalkan kita tahu arus totalnya adalah 3, misalkan. Nah, bentuk mencari tegangan di sini berarti kan V sama dengan I kali R ya. I-nya berapa? 3, R-nya adalah 2. Artinya 3 kali 2 6. Dan sini sudah 9. Kurang lebih seperti itu caranya. Kalau yang untuk rangkaian paralel, tegangan di masing-masing node 1, node 2 ini adalah tegangan sama. Misalkan di sini tegangan totalnya adalah 10. Di sini memiliki hambatan masing-masing 2, di sini masing-masing 3. Makanya untuk kita mengetahui arus yang di setiap masing-masing node ini, node hambatan itu sama dengan V kali R ya. Yaitu V sama dengan I ya, untuk mengatakan bagi R. Jadi I sama dengan V dibagi R, 10 dibagi 2. Maka dengan arus yang mengalir di sini adalah 5. Arus yang mengalir di sini adalah, di sini sekarang 5 ya. Di sini adalah 2 ampere.
karena 10 dibagi 2. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, konsep ini digunakan untuk dasar elektrik listrik, sistem rangkai listrik, dan sangat penting untuk dipahami oleh. Nah, bagaimana aplikasinya? Aplikasi di lapangan ya. Dengan tekanan kerja 100 volt. Dan misalkan, nah saya pengen memanaskan sebuah dua sisi. Yang pertama sisi vertikal dan sisi horizontal. Nah, saya ingin heater ini terpasang di titik ini, titik 1 dan titik 2. Apa yang saya butuhkan? Maka saya akan melakukan memasang dua heater secara seri dengan mengalirkan arus 220 volt ya, volt AC. Heater ini adalah heater AC ya. Jadi kenapa saya akan melakukan ini, karena saya tahu ketegangan kerja yang dibutuhkan kerja heater sesuai spek heaternya adalah 100 volt. Ini tegangan spek dari heater. Maka saya akan menghidupkan dua titik heater ini di titik 1 dan titik 2. Saya akan memberikan tegangan 220 volt dan menyusun heater secara seri. Kenapa secara seri? Kenapa secara seri? Sini 100, sini 100 volt. Nah, kenapa saya secara seri? Karena prinsip dasarnya adalah arus yang mengalir ke rangkaian seri itu adalah sama. Arus totalnya adalah sama di setiap beban. Oke, di setiap beban pertama dan beban kedua. Oke. Nah, kenapa saya tidak melakukan dengan paralel? Kalau paralel, misalkan saya susun beban heater ini secara paralel, artinya apa? Saya memiliki tegangan 220 volt, maka tegangan heaternya berlebihan. Oke. Berlebihan. Karena dia dialiri tegangan 220 volt. Panasnya tidak maksimal. Bahkan bisa short. Karena di out of spec. Jadi ketika tegangan 220 dari mana? 220 ini adalah tegangan satu pas dari trafo PLN 220 volt AC. Jadi saya akan menyusun heater secara seri dan saya akan pasang di susun tepat karena masing-masing heater akan diberikan beban 100 volt. Jadi bebannya ini akan terbagi karena anggaplah hambatannya ini adalah sama. Oke. Beban akan terbagi masing-masing menjadi 110 volt. Ini adalah salah satu contoh penerapan hukum yang ada di industri. Nah, bagaimana jika saya memiliki tegangan 110 volt? Nah, kecuali tegangan kita itu 100 volt, bukan 220 volt, maka saya akan menyusun ini paralel. Ya. Karena dengan catatan arusnya atau lilitannya sesuai spek. Tapi makanya dari itu kita jika ingin menginstalasi sebuah sesuatu, kita pastikan melihat speknya, betul dia butuh arus berapa, tegangan apa, tegangan berapa. Nah, dari kita nanti tinggal menyesuaikan mau seperti apa, paralel kah, seri kah, atau seri paralel kah, atau seperti apa. Ya, mungkin cukup di sini contoh penerapannya. Jika ada pertanyaan ya kita lanjut saja ke Discord. Nanti teman-teman bisa tanya jawab. Bang, bagaimana caranya seperti ini dan seperti ini, tanya, saya akan coba bantu jawab. Oke, thanks you. See you next video.